sekarang kita akan undang narasumber kita, Kak Muhammad Albi, alumni Insan Cendekia Jambi angkatan kedua. Oke, mungkin akan saya buka secara formal dulu ya, saudara-saudara alumni Ikatan Insan Cendekia Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Mustikasari, alumni Insan Cendekia Jambi angkatan kelima. Pada sore hari ini kita akan melakukan talk show mengenai pandemi COVID-19 yang nantinya narasumbernya adalah kakak kita, Dr. Muhammad Albi, alumni Insan Cendekia Jambi angkatan kedua. Hey. Assalamualaikum, Kak Albi. Sorry telat. Halo, denger nggak? Ini enaknya dipanggil. Kenapa dia malu di dalam? Halo? Ya, dia malu di dalam. Halo, gimana? Ya, Kak Albi ini enaknya dipanggil Bang Albi atau Dr. Albi. Sambil ini aja, masing-masing manggil dok aja. Ya, Dokter Mutia. Formalnya enggak. Iya. Gimana? Oke, jadi nggak mau panggil Bang ya? Ya, nggak mau panggil Bang. Oke, Bang Albi. Ya. Silahkan perkenalkan diri dulu Bang Albi untuk teman-teman yang sudah bergabung di AICJ Talk Show sore hari ini. Iya, makasih sebelumnya udah gabung semua dari angkatan siapa tuh? Eko, Atma Karyadi, Biltis, Faisal. Ya, salam kenal untuk kakak-kakak dan teman-teman dan adik-adik. Saya Albi dari angkatan 2, sekarang lagi kerja di Baitur Rahim, angkatan 2. Oke, itu aja lah. Jadi Kak Albi, sore hari ini kan kita akan membahas sedikit tentang pandemi COVID-19. Nah, ini tema yang sudah disiapkan oleh pengurus IAICJ Jambi. Kan lagi hangat-hangatnya di masyarakat mengenai COVID-19 ini, ya kan Bang? Nah, iya. Jadi kita akan bahas sedikit tentang pandemi COVID-19 antara mitos, opini, dan fakta bersama teman-teman IAICJ yang sudah bergabung. Oke. Lanjut. Oke, jadi kita akan bahas sedikit tadi Bang, balik lagi ke tema kita hari ini, yaitu pandemi COVID-19 antara mitos, opini, dan fakta. Jadi nanti mungkin akan kita bagi beberapa sesi. Jadi kita akan bahas lebih. Kita mulai ya Bang ya? Sip, mulai. Jadi kan mungkin teman-teman kita ini udah banyak lah yang mencari berita-berita di luar ya Bang ya mengenai COVID-19. Tapi ada baiknya kita bahas lagi nih Bang. Mungkin masih ada yang belum terlalu paham mengenai gimana sih asal mula dari COVID-19 ini dan bagaimana caranya tuh kok bisa penyebarannya itu cepat sekali sehingga sekarang sudah ditetapkan oleh WHO sebagai salah satu pandemi atau wabah yang sudah melintasi benua dan meliputi beberapa negara. Mungkin bisa Abang jelaskan untuk teman-teman kita yang sudah bergabung pada sore hari ini. Oke, makasih sebelumnya buat pertanyaannya dari Dr. Mutia. Jadi untuk kasus COVID-19 ini awalnya dari penelitian kejadiannya pertama kali dilaporkan itu tanggal 31 Desember 2019, tepatnya di kota Wuhan. Itu terdeteksi pertama kali 3 pasien yang dinyatakan ada kasus pneumonia atau infeksi paru yang sampai sekarang awalnya belum diketahui penyebabnya. Artinya ini ada kasus baru loh, infeksi pernafasan, tapi penyebabnya belum diketahui. Cuma setelah beberapa saat dari 3 pasien dalam 3 hari kemudian muncul kasusnya makin banyak, 44 pasien, sedangkan penyebabnya belum diketahui dan dalam waktu 1 bulan udah menyebar ke seluruh Cina yang awalnya dari Wuhan. Jadi ditelitilah dari 44 pasien itu ternyata setelah diteliti mereka ada riwayat
ke pasar seafood di sana di Wuhan. Jadi virus ini diduga pertama kali diteliti juga karena coronavirus, tapi jenis baru. Coronavirus ini salah satu virus yang awalnya menyerang di kelelawar, cuma bermutasi yang akhirnya jadinya bisa menyerang manusia. Dan tanggal awalnya kok nama virus ini itu dikasih nama sama pemerintah Cina dengan novel coronavirus 2019 atau nCoV 2019. Pada tanggal 11 Februari, WHO menyatakan COVID ini jadinya namanya COVID-19 atau coronavirus disease 19. Dan nama virusnya dari WHO dengan nama SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Illness Virus 2019. Kenapa dinamakan SARS-CoV 2019? Karena virus ini ternyata ada kemiripan dengan virus penyebab wabah SARS sekitar tahun 2002-2003. Jadi dinamakan hampir mirip dengan virus SARS-CoV. Jadi dinamakan SARS-CoV-2. Jadi awal mula sekali virus ini ditemukan di Wuhan dan menyebar, dan tanggal 13 Maret 2020 WHO menyatakan pandemi karena sudah menyebar ke seluruh negara lain gitu. Awalnya endemi di Wuhan, kemudian menjadi pandemi. Pandemi kan artinya penyakitnya udah menular ke seluruh negara. Jadi awal virus ini ya awalnya dari Wuhan itu. Tapi sampai sekarang kenapa jadi pandemi? Karena udah ada transmisinya antar manusia. Sedangkan virus ini juga belum ada obatnya, makanya sangat berbahaya. Jadi kalau dari penjelasan Bang Albi tadi bisa kita simpulkan kalau misalnya COVID-19 ini virus penyebabnya itu secara genetik hampir mirip dengan virus yang menyebabkan wabah SARS waktu itu ya Bang ya? Yang pernah terjadi di Indonesia juga yang H5N1. Hampir mirip secara genetik. Baiklah Bang. Nah, ini kan tadi disebutkan bahwa COVID-19 ini itu menjadi pandemi karena melibatkan berbagai banyak negara. Nah, waktu itu di Indonesia sempat merasa percaya diri lah ya Bang ya, gimana ya? Percaya diri. Kalau Mutia sendiri melihat negara kita itu percaya diri karena mereka berpikir ya, Indonesia relatif aman masih dari virus ini. Meskipun sudah dikatakan dari peneliti baik dari China ataupun WHO disebutkan bahwa kemungkinan penyakit ini tuh bisa menyebar ke negara mana saja, termasuk negara-negara tropis, yaitu Indonesia atau bagian dari Asia Tenggara. Nah, mungkin bisa Abang jelaskan gimana pandangan Abang mengenai negara kita yang katanya ini Bang, menurut netizen lah, itu terlalu santai dalam menghadapi penyakit yang cepat meluasnya seperti COVID-19 ini. Ya, untuk tanggapan dari pemerintah sih beberapa pemberitaan menyebutkan memang Indonesia terkesan lambat ya untuk penanganan kasus COVID-19 ini. Cuma ada beberapa pemberitaan juga menyebutkan bahwa kenapa pemerintah menganggap sepele mungkin karena tidak ingin terjadi kepanikan di masyarakat. Tapi ketika udah tahu keparahan seperti ini, ya pemerintah termasuk kewalahan juga, karena kita kan di Indonesia pertama rumah sakit yang bisa melakukan pemeriksaan juga sedikit, jadi jumlah pasien yang terlalu banyak dengan fasilitas rumah sakit yang tidak mencukupi menjadi kewalahan jadi pemerintah. Tapi itu kalau dari sisi pemerintahan sih bilang kalau katanya pemerintah nggak mau bikin kepanikan di masyarakat. Itu aja sih. Jadi mungkin lebih kepada Indonesia bukan terlalu santai, tapi mungkin tidak ingin menyebabkan kepanikan di masyarakat kali gitu ya Bang ya? Iya. Iya. Bang. Oke, selanjutnya kita akan bahas nih Bang, kan sudah dibahas tadi kalau misalnya COVID ini itu penyebarannya cepat sekali. Nah mungkin bisa Abang jelaskan gimana sih cara penularannya sehingga penyakit ini penyebarannya itu luar biasa cepat. Sebenarnya cara penularannya, kalau untuk dari COVID ini, mengapa sangat berbahaya? Pertama kita lihat dulu dari ukuran virusnya aja udah kecil banget.
ukuran virusnya itu 120 sampai 160 nanometer. Atau kalau dikalikan ke meter itu 112 dikali 10 pangkat min 7. Sangat kecil sekali kan virusnya. Dengan virus seperti ini dan penularannya itu, cara penularan yang diteliti itu sampai saat ini itu lewat droplet. Droplet artinya kayak dari batuk dan bersin seseorang yang jaraknya itu kalau yang dekat, jadi bisa penularannya lewat droplet. Kemudian penularan selanjutnya yaitu dari permukaan benda-benda yang ada, misalnya kita bersin nih, ada stainless atau besi. Nah biasanya kuman virusnya itu menempel di bagian besi itu. Apabila tersentuh oleh orang lain kemudian dia menyentuh mukanya, itu bisa merupakan jalur masuk virusnya itu. Jadi untuk sampai saat ini sih belum ada penelitian yang menyatakan bahwa virus ini menyebar melalui udara. Karena sempat ada penelitian di Cina di suatu kamar di kamar pasien yang dengan positif corona itu diteliti bahwa di kandungan udaranya tidak terdeteksi adanya virus corona, tapi di gagang pintunya dan dari jendelanya, di tombol lampunya itu masih bertahan virus coronanya. Sedangkan tapi dari droplet penderita juga dinyatakan ada penularan lewat droplet itu. Tapi belum ada airborne yang selama ini dikhawatirkan dari masyarakat ada penularan lewat udara. Sampai sekarang masih lewat droplet sama permukaan yang ada virusnya gitu. Gitu aja sih dari penularannya. Jadi masyarakat seharusnya tidak terlalu panik ya Bang ya selama menjalankan rekomendasi dari pemerintah mengenai cara pencegahan dari COVID ini. Seharusnya bisa lebih tenang ya Bang ya, dan tidak panik. Yeah. Gitu. Jadi sekarang banyak kasus, mohon maaf, tenaga medis yang ya kita bisa bilang dibully lah Bang gitu kan. Misalnya dia bekerja di suatu rumah sakit, terus kembali ke tempat tinggalnya, itu kan lebih banyak masyarakat yang merasa kurang aman. Ada beberapa kasus itu yang menyatakan ada yang mengusir dari tempat kosannya beberapa perawat. Mungkin Abang bisa jelaskan untuk mengurangi ketakutan masyarakat, kenapa kita tidak perlu takut punya tenaga kesehatan di lingkungan masyarakat kita, malah bisa jadi kita itu karena ada masyarakat tenaga kesehatan di lingkungan masyarakat kita. Iya. Sebenarnya untuk itu juga sebenarnya miris sih dengan kasus-kasus perawat yang ditolak di masyarakat. Misalnya dia baru pulang kerja langsung tidak boleh ngekos lagi di wilayah itu. Padahal sebenarnya karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penularan COVID ini sih sebenarnya. Mungkin dari wadah dari IACJ ini mengadakan webinarnya, mungkin teman-teman yang menyaksikan bisa nanti menjelaskan kepada masyarakat yang mungkin kurang tahu bahwa virus ini sebenarnya menularnya harus dengan adanya batuk ataupun bersin dari penderita, yang itu pun yang harus dinyatakan positif corona. Sedangkan tidak ada penyebaran melalui airborne atau lewat udara yang tapi sebenarnya sangat susah penyebarannya. Memang perawat termasuk dalam golongan orang tanpa gejala, yaitu orang yang kontak erat dengan pasien corona. Misalnya dia merawat pasien corona, dia memang berisiko paling tinggi untuk terjadi penularannya. Tapi kan pemerintah juga mengadakan rapid test kepada seluruh perawat biasanya, apalagi yang merawat pasien-pasien corona. Ketika dia dinyatakan negatif, ya nggak mungkin bisa menularkan masyarakat luas gitu. Sebenarnya sih jangan panik, tapi tetap harus hati-hati untuk kita semua sih. Ya dengan cara menjaga jarak gitu, social distancing, tidak menyentuh muka, dan rajin cuci tangan. Itu cukup bisa mencegah penularan yang ditakutkan oleh masyarakat gitu. Oke Bang, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin nanti kita akan melibatkan partisipan untuk ikut bertanya. Silahkan tuliskan di komentar pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, Dr. Muhammad Albi, pada sore hari ini. Kita bahas sedikit dulu Bang, ini sambil menunggu pertanyaan dari partisipan yang hari ini sudah ikut bergabung. Mohon dijelaskan Bang mengenai gejala-gejala
dan tanda mengenai COVID-19 ini, Bang? Karena kan banyak yang bilang, oh susah untuk membedakan COVID-19 ini dengan flu biasa. Silakan, Bang. Ya. Mungkin kalau dari gejala-gejalanya, dari awal sudah jelaskan bahwa virus ini dianya kebanyakan menyerang di saluran pernafasan. Artinya pastinya ada gejala-gejala di infeksi saluran pernafasan gitu. Makanya pemerintah juga mengkategorikan beberapa pasien, ada dengan OTG, orang tanpa gejala, atau ODP, orang dalam pemantauan, dan PDP, pasien dalam pemantauan. Itu sebenarnya harus dimengerti oleh masyarakat. Kalau orang tanpa gejala itu termasuk golongan-golongan orang-orang yang kontak erat dengan pasien-pasien positif corona. Perlu digarisbawahi, itu orang tanpa gejala adalah orang yang tidak ada gejala tapi kontak langsung dengan pasien-pasien dengan positif corona. Itu seperti keluarga pasien positif corona atau perawat-perawat dan dokter-dokter yang merawat pasien corona. Itu termasuk orang dalam kategori orang tanpa gejala. Kemudian ODP, orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan itu orang-orang yang ada riwayat perjalanan dari misalnya wilayah-wilayah dengan transmisi lokal atau wilayah negara terjangkit dengan ada gejala demam, batuk, sama nyeri tenggorokan. Itu jadi harus ada riwayat perjalanan dari transmisi lokal atau riwayat perjalanan dari negara yang terinfeksi, udah dinyatakan di WHO. Sebenarnya untuk riwayat perjalanan dari transmisi lokal bisa dilihat di web karena setiap harinya berubah infeksi emerging yang ada di BNPB. Nah itu transmisi lokal seperti sekarang misalnya Sumatera Selatan. Awalnya Sumatera Selatan menjadi transmisi lokal itu hanya Prabu Muli. Sampai sekarang kan untuk per hari ini itu Palembang udah termasuk. Jadi orang-orang misalnya dari Palembang dan kemudian misalnya ke Jambi, dia dari Palembang. Terus ada gejala demam, batuk, atau sakit tenggorokan. Itu udah termasuk dalam orang dalam pemantauan. Karena Palembang udah termasuk wilayah transmisi lokal. Gitu. Nah, itu ketika dia udah termasuk dalam orang dalam pemantauan, itu harus isolasi di rumah selama 14 hari. Dan kemudian misalnya ada pasien, kemudian golongan PDP, pasien dalam pemantauan. Pasien dalam pemantauan itu ketika pasien itu misalnya ada riwayat perjalanan dari transmisi lokal tadi atau negara terjangkit dengan gejala demam, batuk, dan disertai sesak nafas. Jadi beda ODP sama PDP, dia ada sesak nafasnya. Kalau ODP dia masih gejala-gejala ringan, artinya cuma demam, batuk, atau sakit tenggorokan aja. Kalau PDP, pasien dalam pemantauan, itu kalau memang gejalanya ada sesak nafas hebat, itu baru dilakukan perawatan di rumah sakit. Jadi gejalanya itu sih, lebih ke gejala-gejala saluran nafas, dan masyarakat juga harus tahu beda ODP, PDP. Jadi jangan, misalnya ada PDP, misal dijemput dengan pakaian asmat, itu karena dianya ada riwayat perjalanan dari wilayah terjangkit atau transmisi lokal. Ketika dia hanya di Jambi aja, dan cuma ada gejala batuk, pilek, atau sakit tenggorokan aja, dia tidak termasuk dalam kategori itu, gitu. Jadi masyarakat bisa tahu, misalnya teman-teman juga bisa tahu bahwa kalau orang demam batuk pilek, ya nggak harus dikatakan dianya terinfeksi corona, padahal dia cuma di rumah aja misalnya, atau cuma di Jambi aja, tidak dari Jakarta atau tidak dari wilayah-wilayah dengan transmisi lokal. Oke, baik Bang Aldi, terima kasih atas penjelasannya. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bang. Ini ada pertanyaan dari abang kita, Kak Alfarisi. Kalau cairan kayak keringat gitu, kayak mana dok? Ada kemungkinan tidak? Kan tadi dijelaskan kalau bisa menular lewat droplet. Nah pertanyaannya, kalau dari keringat kira-kira bisa tidak dok? Baik, terima kasih buat Alfarisi untuk pertanyaannya. Untuk dari keringat sampai sekarang belum ada penelitian bahwa keringat pasien atau orang yang dengan positif corona bisa menularkan. Karena penelitian yang ada sekarang hanya melalui droplet. Cuma ketika dia misalnya bersin, pasien misalnya positif corona nih, bersin. Ketika bersinnya menempel di besi, itu menurut penelitian ketika dia menempel ke bagian stainless itu bisa bertahan selama 72 jam atau 3 hari virusnya. Ketika orang lain misalnya menyentuh besi yang habis
kena bersin pasien corona, itu bisa ketika dia menyentuh muka itu bisa mengakibatkan penularan. Itu sih. Tapi virus ini bertahan pada suhu 22 sampai 25 derajat Celcius. Ketika dianya misalnya besinya kena sinar matahari misalnya, itu bisa hilang. Artinya virusnya bisa cepat nggak ada atau hilang karena paparan sinar matahari itu. Artinya di penelitian sih diteliti tentang selama apa virus itu menempel di bagian permukaan benda-benda, dan paling lama diteliti itu di bagian stainless atau besi. Besi itu dia bisa bertahan selama 72 jam, sedangkan pada kertas biasanya hanya sekitar 24 jam. Ya itu dikhawatirkan ketika kita menyentuh, kita kan nggak tahu nih menyentuh apa, menyentuh besi atau gimana, ya dianya jadi bisa menularkan. Sedangkan dari keringat belum ada penelitian menyatakan bahwa keringat pasien corona bisa menyebabkan penularan. Baik, Bang Albi, mungkin Kak Alparisi sudah sangat jelas dijelaskan oleh Bang Albi tadi. Selanjutnya kita lanjut ya Bang ya, untuk pertanyaan yang kedua. Dari saudari Adinda Yuda, mengapa sampai hari ini belum ada vaksin yang dapat menyembuhkan penyakit COVID-19 ini, Bang? Bisa dijelaskan? Iya. Pertama, untuk vaksin, menurut penelitian yang sampai sekarang, itu ada 2 vaksin yang sedang lagi diuji coba di Cina. Tapi percobaan dari vaksin ini sendiri kan ada beberapa tahap, bisa dari penelitian dari ke binatang dulu, ke tikus, lanjut ke kera, sampai baru bisa diuji cobakan ke manusia. Dan menurut sumber sih, untuk bisa adanya vaksin itu lamanya bisa sampai 18 bulan baru bisa diresmikan atau dikatakan vaksin itu aman untuk dipakai di manusia, karena butuh penelitian yang sangat panjang. Karena ketika vaksin ini tidak diteliti dengan cukup baik, nantinya takutnya membahayakan manusia yang misalnya disuntikan vaksin itu. Jadi penelitiannya nggak sembarangan, makanya nggak bisa secepat itu. Misalnya, diteliti vaksin dalam 1 bulan udah bisa disebarluaskan seluruh dunia. Nggak semudah itu, karena obat aja itu penelitian bisa sampai 10 tahun sendiri bisa disebarkan di masyarakat. Karena ya jadi vaksin kenapa sampai sekarang belum ada? Karena sekarang masih dalam tahap penelitian, artinya sudah diteliti, sudah berjalan penelitiannya. Kita tunggu aja, tapi menurut sumber sih bisa sampai 18 bulan lamanya. Jadi tidak bisa langsung ya Bang ya, bukan serta-merta langsung penyakit langsung ada vaksin. Enggak semudah itu. Butuh waktu untuk meneliti dan uji coba dan sebagainya agar aman untuk disuntikan ke manusia. Seperti itu kira-kira ya Bang ya. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi pertanyaan dari saudari Rika Rizky Hairani. Halo Kak, kalau sudah pernah positif COVID dan sembuh, apakah bisa tertular lagi Dok? Pertanyaannya, silakan Bang. Iya, misalnya positif COVID kan dikatakan sembuh ketika misalnya pasien-pasien corona nih dirawat positif corona, kemudian dianya dinyatakan sembuh ketika 2 kali hasil negatif dari pemeriksaan swab di nasofaring dan di tenggorokannya. Kalau ketika 2 kali dinyatakan negatif, itu dinyatakan sembuh. Cuma di pemberitaan kan ada kembali positif lagi pasien itu. Nah, dari jurnal yang ada dikatakan bahwa sebenarnya ada penelitian dilakukan pada kera yang terinfeksi COVID-19, itu ketika kera itu dinyatakan sembuh, dianya tidak akan terinfeksi lagi. Cuma kenapa ada pemberitaan pasien-pasien COVID-19 itu kembali terinfeksi lagi, itu kemungkinan adanya reinfeksi atau infeksi baru yang menular yang terkena pada dia gitu. Dan juga ada penelitian terakhir yang diterbitkan di Cina tanggal 3 Maret 2020 dinyatakan bahwa virus ini terdeteksi di saluran pencernaan. Itu ada jadi diteliti di pasien-pasien corona, ternyata ada virus juga di lambung sama ustusnya. Bahkan ada di tinjanya juga. Kemungkinan ada penularan melalui fekal oral atau dari kotoran manusia juga terdeteksi. Kemungkinan juga pasien-pasien yang misalnya dinyatakan negatif dari pemeriksaan tenggorokan, tapi di tinjanya masih ada
virusnya. Kemungkinan reinfeksinya tadi bukan karena virus corona yang lama gitu. Karena kan pemeriksaannya dari tenggorokan gitu. Oh iya. Ini Bang, mohon maaf ngomong-ngomong masalah reinfeksi ya Bang ya. Kan Ya. kita tahu kalau seseorang sudah pernah terinfeksi oleh virus ataupun bakteri, si tubuh orang itu akan membentuk ingatan yang imunitas. Jadi imunitasnya bakalan mengingat bakteri ataupun virus yang masuk ke dalam tubuhnya kan gitu ya Bang ya. Nah, kira-kira orang-orang yang reinfeksi ini apakah akan lebih parah atau malah lebih mild gitu Bang, kira-kira tingkatannya setelah terinfeksi lagi. Mengingat kan imunitas tubuhnya sudah pernah mengingat si virus ini di dalam. Ya menurut teorinya sih kalau memang dia udah terinfeksi virus corona, ya pasti dia membentuk kekebalan tubuh untuk coronanya itu. Cuma kan dikhawatirkan dari beberapa pasien yang parah itu ketika dianya ada komorbid atau komorbid itu yaitu seperti penyakit-penyakit hipertensi, usia lanjut, ada penyakit diabetes dan juga yang memperparah terutama laki-laki karena laki-laki ini menurut penelitian yang pasien-pasien corona ini paling banyak itu laki-laki karena kebiasaan mereka yang kebanyakan merokok gitu. Jadi pasien laki-laki yang merokok itu resiko untuk tertular corona semakin besar karena dengan merokok itu menyebabkan mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi ini semakin menurun gitu. Bang, terima kasih penjelasannya. Kita lanjut lagi ya Bang ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Oke. Tunggu. Mohon maaf Bang. Yuk. Tadi ada pertanyaan dari saudara Rahmat Fitriansyah. Kira-kira apakah Jambi berpotensi memasuki zona merah COVID-19? Kemudian apa peluang dan tantangannya kira-kira Bang? Untuk Provinsi Jambi. Untuk Jambi, pertama, kan kebetulan Abang juga dinas sekarang di bagian unit gawat darurat di Rumah Sakit Baitur Rahim. Kami juga menjadi penangani pasien, kita juga bersiap untuk apabila ada pasien corona untuk perawatannya. Yang kalau ditanyakan apakah Jambi bisa termasuk zona merah, sangat-sangat mungkin karena sekarang aja dalam waktu dekat sudah hampir 8 orang udah yang positif di sini kan. Ketika dianya angkanya lebih banyak lagi, pasti kita juga jadi wilayah zona merah. Seperti contohnya dari provinsi sebelah kita di Palembang misalnya. Awalnya kan hanya Prabu Muli, tapi sekarang Palembang udah termasuk wilayah zona merah. Jadi tidak menutup kemungkinan Jambi juga termasuk wilayah zona merah. Dan jadi untuk memantaunya nanti di web infeksi emerging tadi itu bisa dilihat wilayah-wilayah mana yang menjadi transmisi lokal. Kalau bagaimana di Jambi penanganannya, kita karena kekurangan, sebenarnya mungkin di Jambi ini sudah banyak penderita, tapi kan di Jambi tidak ada untuk alat pemeriksaan PCR, jadi banyak orang-orang yang belum terdeteksi. Pasien-pasien yang positif sekarang ini, hasil swab-nya itu kebanyakan dikirim ke Palembang atau Jakarta, dan menunggu hasil PCR-nya itu kan memakan waktu, dan biaya juga lumayan kan. Jadi sebenarnya Jambi mungkin sudah banyak, cuma banyak tidak terdeteksi karena peralatan kita di Jambi nggak ada PCR. Sudah untuk swab pun itu, Abang juga merasakan kita misalnya ada pasien nih di Baitur Rahim yang curiga untuk corona. Untuk melakukan swab itu sangat susah prosedurnya dari Dinkes. Jadi kita juga banyak yang belum terdeteksi gitu. Jadi 8 itu bukan angka yang baru 8 nih, jangan. Karena di Jambi untuk pemeriksaan PCR masih sangat sulit gitu. Jadi intinya 8 itu bukan angka yang pasti ya Bang ya, karena kita belum tahu yang di luar sana apakah sudah ada yang tertular atau ada pasien corona ataupun ada karier yang mungkin membawa virus di dalam tubuhnya tapi tidak menunjukkan gejala seperti itu. Mungkin kira-kira. Iya. Selanjutnya Bang, kita lanjut lagi ya Bang ya. Ada pertanyaan dari saudari Indah Puspita. Kak, saat sembuh dari COVID, sebenarnya virusnya masih ada di tubuh kita atau tidak? Sembuh dari COVID? Ya,
sembuh dari COVID, virusnya masih ada nggak, Bang? Oh gitu. Kalau sembuh dari COVID sih, kalau kan dinyatakan sembuh ketika hasil swabnya negatif. Kan yang abang tadi bilang, pasien-pasien corona yang positif, yang awalnya dirawat, itu dinyatakan sembuh ketika hasil swab di bagian saluran pernafasannya itu dikatakan negatif sebanyak 2 kali. Kemungkinan ketika dia sudah dinyatakan sembuh, virusnya di saluran pernapasannya udah negatif gitu, dan juga udah membentuk kekebalan dari tubuhnya sendiri gitu. Kalau dikatakan masih ada sih, mungkin udah mati karena tidak terdeteksi lagi di hasil swabnya. Ya, jadi dari penjelasan Bang Albi tadi, seseorang dinyatakan sembuh apabila sudah tidak terdeteksi lagi dari pemeriksaan swabnya virus COVID di dalam tubuh manusia ya Bang. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya pasien itu sembuh, virusnya berarti sudah tidak ada di dalam tubuh, seperti itu kira-kira Bang Albi? Iya, iya. Tapi yang abang bilang tadi, soalnya yang masalah masih terdeteksi di saluran cernanya, itu masih ada kemungkinan juga. Tapi jarang sekali sekarang dilakukan pemeriksaan di bagian tinja atau saluran cernanya, karena yang paling banyak virus ini terdeteksi di saluran pernafasan gitu. Baik Bang Albi, kita lanjut lagi ya Bang ya. Ada pertanyaan dari abang kita, Bang Polanda, Dok, minum air jahe bisa jadi obat COVID-19 tidak? Ya, terima kasih untuk Maiki Polanda. Maiki Polanda, oh masih ingat ya? Ya, untuk minum jahe apakah bisa menjadi obat untuk COVID-19? Sebenarnya untuk sampai saat ini belum ada obat maupun vaksin yang dinyatakan sebagai ini loh obat untuk COVID-19, itu belum ada penelitiannya. Jadi penanganan untuk pasien-pasien positif corona ini hanya meringankan gejala-gejala pasien itu dan meningkatkan daya tahan tubuh dari pasien itu. Karena dinilai ketika gejalanya tidak memperberat gejala pasien aja sih sampai sekarang, dan vaksinnya pun belum ada. Untuk jahe kemungkinan itu hanya seperti suplemen aja. Artinya kalau dinyatakan jahe bisa nggak ngobatin COVID? Kalau dari penelitian belum ada yang diteliti. Kita kan kalau dari kedokteran kan harus evidence based medicine. Artinya harus ada penelitian yang valid baru kita bisa menyatakan bahwa itu obatnya. Sedangkan jahe menurut sampai sekarang abang rasa sih hanya sebagai suplemen atau untuk meningkatkan daya tahan tubuh pasien itu aja, tapi tidak mengobati. Gitu. Jadi intinya kayak obat-obatan, jamu-jamuan, minum jahe, minum madu, atau sekarang lagi marak yang teh-tehan ya Bang ya. Berarti tidak dilarang, tapi bukan berarti obat-obatan tradisional itu obat untuk menghilangkan atau menyembuhkan COVID-19 ini ya Bang? Iya, kalau memang mungkin Maiki Polanda mau meneliti, siapa tahu dapat Nobel. Ya, jadi dari Bang Albi kepada Kak Maiki Polanda, silahkan diteliti apakah jahe bisa menjadi alternatif obat untuk penyakit COVID-19 ini. Ditunggu ya Kak ya. Iya. Selanjutnya Kak, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Kak Melati. Kak jelasin herd immunity dong, yang katanya jadi jalan keluar selagi menunggu vaksin. Nah ini sangat mungkin tidak banyak orang yang mendengar kata-kata herd immunity karena lebih ke saintis ya Kak ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman kita yang belum tahu mengenai herd immunity ini, silakan. Ya, herd immunity itu salah satu pencegahan yang dianggap pernah dilakukan di Amerika Serikat, yaitu herd immunity, di mana warga masyarakatnya dibiarkan tertular dari virus COVID ini. Mereka beranggapan ketika seluruh masyarakat, misalnya di Amerika nih, mereka menganggap ketika seluruh masyarakat tertular COVID-19, jadi virus ini tidak ada lagi inang untuk dihinggapinya, karena virus ini kan bisa berkembang ketika ada inang. Ya, inangnya itu manusia, artinya tempat dianya untuk berkembang biak itu kan harus ada inangnya. Nah, mereka menganggap herd immunity ini ketika seluruh masyarakat sudah terinfeksi corona, itu dianggap
coronanya bakal hilang sendiri karena dia tidak ada inang lagi untuk menginfeksi gitu. Tetapi cara herd immunity ini dianggap sangat beresiko karena ketika itu misalnya kalau kita dengan usia kita usia muda mungkin bisa diterima. Ketika virusnya coronanya menyerang orang-orang tua misalnya, kemudian ada hipertensi atau diabetes, itu kan bisa menyebabkan kematian pada orang-orang yang tidak kuat atau imunnya tidak kuat untuk melawan virus corona itu. Jadi Amerika pun sekarang menganggap herd immunity itu bukan solusi yang terbaik. Bahkan banyak protes dari warga masyarakatnya. Sekarang pun jadinya Amerika Serikat menerapkan mekanisme lockdown juga ujung-ujungnya. Tidak jadi menerapkan mekanisme pencegahan dengan cara herd immunity tadi. Gitu. Jadi herd immunity ini itu tadi yang abang bilang, mereka membiarkan masyarakatnya terinfeksi semua, biar virus corona tidak ada lagi tempat untuk menginfeksi, jadi dia tidak bisa berkembang biak gitu. Jadi intinya herd immunity bukan pilihan yang untuk kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, mengingat cara penularan selain cara penularannya ini juga bisa berakibat fatal untuk masyarakat dengan komorbid ya Bang ya, seperti kayak penyakit hipertensi, penyakit jantung, asma mungkin, dan penyakit-penyakit lain yang kemungkinan kalau mereka mengalami COVID-19 itu akan membahayakan mereka sendiri, seperti itu ya Bang ya. Iya, benar sekali. Pemerintah kita itu lebih menyarankan yang namanya PSBB saat ini, Bang, lagi marak. Nah, ngomong masalah PSBB Bang, mungkin bisa dijelaskan. Kalau misalnya di luar negeri kan itu marak namanya lockdown, tapi Indonesia punya istilah sendiri dan modifikasi dari lockdown itu namanya PSBB. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bang, mungkin dari teman-teman kita yang belum terlalu paham mengenai program pemerintah ini. Ya, untuk PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kenapa pemerintah tidak melakukan lockdown negara kita? Untuk dari pemberitaan sih, karena ketika suatu wilayah itu dilakukan lockdown, memang benar-benar tidak ada aktivitas dari warga masyarakatnya. Artinya seluruh transportasi ditutup, warga masyarakat juga sangat dilarang untuk keluar rumah gitu. Kenapa PSBB? Kemungkinan karena berkaitan dengan kemampuan negara kita juga tidak melakukan lockdown gitu. PSBB sih lebih ke pembatasan sosial berskala besar. Jadi kegiatan-kegiatan yang misalnya kantoran, sekolah itu diliburkan oleh pemerintah. Adanya misalnya kegiatan-kegiatan yang dengan keramaian itu dilarang sama pemerintah. Itu intinya sih di PSBB itu social distancing tadi. Social distancing artinya pemerintah untuk mencegah keramaian seperti itu, tapi tidak menutup secara total seperti lockdown. Artinya semi lockdown lah bisa dibilang gitu. Pemerintah tetap memantau orang-orang yang melakukan kegiatan di luar rumah misalnya, tapi tidak boleh menimbulkan keramaian. PSBB yang dilakukan di Jakarta kan misalnya di kendaraan mobil misalnya tidak boleh duduk bersebelahan, sopir satu yang nyopir, satu penumpang lagi harus duduk di belakang. Intinya di situ dilakukan pembatasan jarak juga untuk meminimalisir penularan dari COVID itu sendiri. Oke Bang, ini sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Bang Albi. Selanjutnya ini Bang, ada pertanyaan lagi dari Bang Alfarisi. Selain swab test, adakah cara lain untuk menguji COVID-19 ini Bang, selain swab test? Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Untuk COVID-19 ini udah ditegaskan oleh WHO, satu-satunya tes yang paling spesifik dan paling dianjurkan atau bisa dibilang kalau dari ilmu kedokteran gold standarnya itu hanya dari swab test dan PCR. Memang ada beberapa tes sekarang seperti rapid test yang melalui darah untuk meneliti IgM sama IgG atau antibody M sama antibody G. Nah, tapi itu tidak spesifik. Artinya ketika rapid testnya pun negatif, itu tidak bisa kita katakan bahwa pasien itu mutlak tidak terinfeksi COVID-19. Karena pasien itu dinyatakan positif COVID-19 ketika hasil swab atau PCR-nya positif, bukan dari rapid test saja. Misalnya teman-teman yang udah rapid test negatif, itu bukan berarti pasti
teman-teman itu dinyatakan benar-benar negatif dari COVID-19. Untuk memastikannya itu dari swab test itu dan diperiksa di PCR. Karena rapid test itu sendiri pun harus ada waktu-waktunya, karena dia bisa positif ketika 3 hari setelah gejala atau 6 hari setelah gejala. Kalau dia misalnya diperiksa, misalnya dia positif corona nih, tapi dia diperiksa di hari pertama dipakai rapid test, itu biasanya juga ada negatif. Artinya kalau di kedokteran dibilang negatif palsu atau false negatif gitu. Jadi memang satu-satunya uji yang disarankan dari WHO ya hanya swab test dengan pemeriksaan PCR. Tidak ada tes lain. Nah, itu tadi dari penjelasan dari Bang Albi untuk pasien-pasien yang kita duga mengalami COVID-19, jadi pemeriksaannya bisa lewat swab test ataupun melalui PCR, sudah direkomendasikan oleh WHO. Selanjutnya Bang, ini ada pertanyaan menarik, menurut Mutia sih menarik ya Bang ya ini, karena kita kan sudah banyak tadi bahas tentang COVID-19, mungkin pertanyaan ini bisa kita diskusikan Bang. Pertanyaan dari saudara Ruby Satriawan. Gimana pendapat kalian dengan teori konspirasi yang berkembang? Nah, ini banyak nih Bang, memang tentang teori konspirasi, apalagi pernah dibahas teori-teori ini di YouTube, yang channelnya itu subscribernya banyak sekali Bang. Mungkin bisa Abang jelaskan pendapat Abang sendiri mengenai teori konspirasi dari sudut pandang seorang dokter. Ya, untuk teori konspirasi sih masih banyak. Ada yang bilang katanya karena penelitian virus di Cina, artinya mereka tidak hati-hati, virus yang menyebar gitu-gitu kan. Tapi kita kalau saya dari segi medisnya, kita hanya berpatokan dari jurnal-jurnal penelitian maupun penelitian-penelitian yang ada. Artinya sampai saat sekarang ini kalau dari dunia medis masih menganggap bahwa virus ini memang yang Abang sebutkan tadi, dari penularan dari virus beta coronavirus tadi, yang diakibatkan dari kelelawar tadi, infeksi kelelawar yang bermutasi, virus ini bermutasi sehingga dianya bisa menyerang manusia gitu. Sampai sekarang penyebab asal muasal virus ini sih kalau dari penelitian yang valid itu hanya dari kelelawar, dari beta coronavirus yang belum terdeteksi, arti jenis beta coronavirus yang terbaru yang mirip dengan wabah SARS pada tahun 2002-2003 itu. Kalau untuk dari teori konspirasi mungkin nanti di ICJ Talks mungkin bisa mengundang dari BIN atau dari teman-teman yang dari kesehatan masyarakat atau ahli-ahli sosial yang lain untuk membahas tentang teori konspirasi. Terima kasih untuk Ruby Satriawan untuk bisa pertanyaannya. Oke, jadi itu tadi saran dari Bang Albi, dibuka lagi nanti ICJ Talk Show yang khusus membahas tentang teori-teori konspirasi. Ini bakalan seru sepertinya kalau misalnya kita bahas nanti, mungkin nanti akan menjadi masukan untuk pengurus ICJ untuk talk show selanjutnya, mungkin bisa diangkat temanya tentang teori konspirasi. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari saudara Hasbi Rambe. Dok, mau nanya, emang benar virus COVID-19 masih bisa reaktif bagi pasien yang sudah sembuh? Tadi udah dijelasin ya Bang ya, kalau misalnya bisa tapi reinfeksi seperti itu ya Bang ya. Ya. Jadi mungkin bukan reaktivasi tapi lebih ke reinfeksi. Itu tadi sudah dijawab ya, mungkin nanti bisa ditonton di IGTV-nya IAICJ. Nah, ada pertanyaan lagi dari Kak Alfarisi lagi. Kalau rapid testnya positif tapi swab negatif, nah yang bikin rapid menunjukkan positif ini kenapa? Nah, seperti itu Kak. Oh iya. Rapid test positif, swab negatif. Sebenarnya rapid test ini kan pertama kita harus tahu dulu rapid test ini apa sih yang diuji. Kemudian sebenarnya spesifitasnya atau sensitivitasnya seperti apa sih? Nah, ada rapid test ini pengujiannya kan melalui dengan darah, dan itu diteliti adanya IgG, IgM dan IgG. Kenapa bisa rapid testnya positif? Tapi sangat jarang ya, biasanya rapid test positif, biasanya swab-nya juga positif. Tapi ketika misalnya ada masalah, misalnya
rapid test positif ternyata swabnya negatif, kemungkinan dari cara pengambilan darahnya, kualitas darahnya, itu juga berpengaruh. Intinya sekarang kalau misalnya di darah itu untuk rapid test sensitivitasnya sangat kecil, artinya bisa terdeteksi itu sangat kecil, lebih ke swab. Walaupun misalnya dianya rapid testnya positif misalnya, tapi swabnya negatif, bisa dikatakan bahwa pasien itu tidak terinfeksi corona. Makanya tapi untuk swabnya itu dilakukan 2 kali loh, bukan sekali aja. Artinya ketika pasiennya misalnya rapid testnya positif, dia dilakukan pemeriksaan swab 2 kali. Ketika 2 kali dinyatakan negatif, baru pasti negatif. Tapi ketika dianya misalnya hasil pemeriksaan pertama negatif, kedua positif, dia bisa dinyatakan positif gitu. Artinya jarang sekali kasus-kasus seperti itu. Kalau udah rapid test positif, itu baru pasti di swabnya juga positif. Jadi intinya mungkin kalau misalnya dari rapid positif tesnya positif, berarti si seseorang ini sudah mungkin itu menderita COVID-19, tapi kalau dia negatif belum tentu dia negatif, seperti itu kira-kira ya Bang ya? Iya, Tapi benar. Intinya, ya. Silakan Bang. Ya, intinya pemeriksaan yang pastinya untuk menentukan dianya positif atau negatif COVID-19 hanya swab test dengan melakukan PCR gitu aja sih. Jadi intinya dengan swab test ya Bang ya, yang lebih reliable atau lebih pastinya itu dengan swab test. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Kak Alfarisi tadi. Selanjutnya ada pertanyaan. Oh, ada guru-guru kita Bang yang sudah bergabung. Ada Assalamualaikum Bu Zakia dan juga ada Ibu Hesti. Assalamualaikum Bu Zakia, Bu Hesti. Terima kasih sudah bergabung di talk show IAIPJ Jambi. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan ya Bang ya. Ya. Pertanyaan dari saudara Muhammad Rida, masalah cairan desinfektan yang disemprot ke tubuh sama lingkungan itu apa efektif, Dok? Yang pertama, ya ada beberapa kontroversi kemarin untuk masalah desinfektan disemprotkan ke tubuh. Awalnya sih memang kan banyak tuh desinfektan di tubuh, bahkan ada desinfektan chamber gitu kan. Tapi berkembang penelitiannya para spesialis paru keberatan karena dianggap takutnya cairan desinfektan ini bisa mengiritasi kulit maupun mata. Untuk dari Persatuan Dokter Paru sih lebih menyarankan untuk lebih banyak sering cuci tangan karena belum dijelaskan tadi bahwa virus ini merupakan virus yang tergolong dari virus RNA dan virus ini dilapisi oleh membran lipid, artinya membran lemak. Virus ini dia dibungkus oleh suatu lemak. Nah, ketika kita hanya mencuci tangan dengan menggunakan air, itu tidak akan menghancurkan lemaknya, lemak yang menutupi virus itu. Nah, jadi yang lebih paling... Mohon maaf tadi sinyalnya sempat terputus, mohon maaf untuk partisipan yang sudah bergabung, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Halo. Ya sudah. Mohon maaf untuk partisipan dari Ceja Talk tadi sinyalnya terputus, mohon maaf. Mungkin bisa dilanjutkan Bang yang tadi pertanyaannya. Yang mana tadi ya? Yang masalah desinfektan ya? Iya. Oh ya, desinfektan dari pertanyaan dari KM dulu. Ya. Untuk dari untuk desinfektan yang masalah ke tubuh, memang awalnya kontroversi juga diawalin dulu kan awal-awal kan ada desinfektan chamber gitu yang harus disemprotkan ke tubuh manusia. Cuman beberapa ahli dari Persatuan Dokter Paru Indonesia mengkhawatirkan bahwa cairan desinfektan ini bisa mengiritasi lapisan mukosa di tubuh manusia seperti mata dan itu lebih bahaya. Nah, mereka para ahli lebih menyarankan untuk dilakukan dengan cara cuci tangan menggunakan sabun. Karena yang abang tadi jelasin bahwa virus ini termasuk virus RNA yang dilapisi oleh membran lemak. Nah, ketika kita hanya mencuci tangan dengan air biasa, itu tidak akan membunuh virusnya. Tapi ketika kita mencuci tangan dengan sabun, itu dapat menghancurkan lemak-lemak yang lapisan lemak yang menyelimuti virus itu.
Jadi virusnya bisa mati. Untuk sekarang sih lebih disarankan untuk lebih banyak cuci tangan dengan sabun aja. Cuci tangan dengan hand rub atau alkohol itu ketika tangan kita terlihat bersih, dan ketika tangan kita terlihat kotor itu lebih disarankan untuk mencucinya dengan sabun. Jadi intinya untuk desinfektan sih cuci dengan sabun ya Bang ya. Cuci tangan dengan sabun. Ya. Nah Bang, kemarin kan juga ada isu yang pernah beredar di media sosial, terutama mengenai penggunaan desinfektan. Desinfektan sebagai campuran untuk humidifier ya Bang ya. Jadi kayak desinfektannya dicampurkan dengan larutan yang kemudian diuapkan untuk, katanya bisa untuk menghilangkan kuman-kuman atau bakteri ataupun virus yang ada di udara kayak gitu. Menurut Abang Oke Bang, jadi Utia ulangi ya Bang ya. Tadi kan kita bahas tentang desinfektan yang digunakan untuk mencuci tangan sehari-hari. Nah, sempat waktu itu di masyarakat ada penggunaan desinfektan sebagai campuran untuk humidifier Bang. Jadi si desinfektan ini dicampurkan dengan larutan humidifier supaya bisa menguap di udara. Nah, kira-kira bahayanya apa sih Bang penggunaan desinfektan sebagai campuran humidifier ini? Sebenarnya untuk panduan pembuatan desinfektan kan WHO juga sudah mengeluarkan beberapa banyak di literaturnya di Google bisa dilakukan panduan desinfektan dari WHO. Itu kan pasti dengan bahan-bahan yang relatif aman. Intinya sih untuk desinfektan selama kadarnya sudah disesuaikan atau sudah menurut dengan panduan WHO itu pasti lebih aman gitu. Yang dikhawatirkan kan di masyarakat banyak desinfektan yang dibuat sendiri atau kadar alkoholnya misalnya kadar larutannya yang berlebihan nih. Itu nanti ditakutkan dampaknya berbahaya untuk mengiritasi membran-membran mukosa di tubuh kita, apalagi terkena mata. Apabila zat-zat itu berbahaya dan tidak pada kadar yang dianjurkan, itu malah membahayakan tubuh kita gitu. Jadi intinya tidak dianjurkan untuk mencampur desinfektan ke humidifier ya Bang, karena itu tadi zat-zat yang terkandung di dalam desinfektan ini bisa mengiritasi saluran atau mukosa dari saluran pernafasan manusia gitu ya Bang ya. Jadi yang fungsinya untuk mencuci tangan yang untuk di luar atau terbatas hanya untuk kulit saja, sebaiknya digunakan untuk kulit saja. Karena kulit dan saluran pernafasan kita itu berbeda lapisannya. Kira-kira seperti itu ya Bang ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Muhammad Rida. Masalah virus corona akan hilang pada saat musim panas. Benar nggak? Karena kita lihat penyebaran terparah untuk daerah-daerah yang suhunya sedang musim dingin. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bang. Oh ya, terima kasih buat Kak Emdo. Yang seperti yang sudah Abang jelasin tadi, bahwa virus ini bertahan di suhu 22-25 derajat Celcius. Nah, yang tadi Abang bilang, ketika dia suhunya melebihi itu, pasti kumannya virusnya lebih cepat mati. Kenapa lebih banyak di musim dingin? Karena mungkin di suhu-suhu tersebut, suhu-suhu yang tidak menyebabkan matinya virus tersebut. Intinya di suhu 22-25 derajat Celcius itu virus corona lebih aktif berkembangnya dan lebih lama bertahan di permukaan yang ada virus coronanya. Yang Bang bilang tadi, ketika dianya ada di besi itu bisa bertahan selama 72 jam ketika ada di suhu 22-25 derajat Celcius. Sedangkan kalau dianya di suhu lebih dari itu, pasti keadaannya di permukaan itu pasti cepat hilang. Makanya juga sekarang dianjurkan
pada masyarakat untuk sering berjemur di bawah jam 9 pagi, sekitar jam 9 pagi, karena panas mataharinya itu bisa membunuh virus-virus itu gitu, dan aman untuk menghasilkan vitamin D di kulit kita gitu. Jadi tadi kebetulan ada yang bertanya juga tentang berjemur, mungkin sudah sekalian langsung dijawab oleh Bang Albi. Yeah. Jadi kalau untuk berjemur itu disarankan sekitar jam 9 seperti itu ya Bang? Iya, jam 9 pagi. Seperti itu. Mungkin udah dijawab tadi pertanyaannya, soalnya ada yang bertanya tadi waktu sempat terputus, sempat terlihat ada bertanya tentang berjemur. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Meki Polanda, Dok, seberapa efektif pakai masker dalam memutuskan penularan COVID? Sama jenis-jenis maskernya tolong dijelaskan. Silakan, Bang Albi. Ya, untuk masker sebenarnya yang tadi masker ini kan fungsinya untuk menyaring sebenarnya ketika ada orang bersin, ada bedanya antar masker itu dari segi seberapa besar dia bisa menyaring partikel-partikel kecil itu. Kita bisa contohkan dengan masker N95. Masker N95 itu bisa menyaring partikel dengan ukuran 300 nanometer. Sebenarnya masih lebih besar dibanding virus corona. Virus corona kan sudah Bang jelasin tadi bahwa dianya ukurannya 120 sampai 160 nanometer. Sedangkan N95 aja yang itu sudah sangat rekomendasi masih 360 nanometer. Cuma sekarang ada diteliti tentang penggunaan N95 pada tenaga kesehatan itu sudah cukup efektif sih untuk menangkal dari virus COVID-19 ini. Nah, untuk penggunaan masker di masyarakat itu dianjurkan sekarang karena kita menganggap bahwa kondisi sekarang kan udah penyebarannya sudah begitu masif kan. Nah, diharapkan dengan adanya dengan masker ini setidaknya ada sedikit partikel-partikel yang tersaring dari masker tersebut. Kalau yang untuk saat ini yang paling dianjurkan yaitu masker N95 itu. Untuk di masyarakat kan sekarang dianjurkan dari Kementerian Kesehatan untuk penggunaan masker kain. Iya. Tapi untuk sejauh mana pencegahan dari apakah efektif penggunaan masker pada masyarakat umum, sebenarnya lebih efektif pakai masker dibanding tidak pakai masker sama sekali. Karena kita tahu bahwa penularannya lewat droplet. Kita kan nggak tahu nih misalnya kita berdekatan dengan orang ternyata dianya positif corona. Ketika kita pakai masker, setidaknya ada sedikit partikel-partikel virus yang bisa tersaring gitu sih. Kan awalnya untuk penggunaan masker kan hanya untuk orang-orang yang ada gejala batuk pilek aja. Tapi sekarang disarankan untuk semuanya. Bahkan masker kain pun sekarang udah dianjurkan untuk pemakaiannya. Walaupun tidak ada gejala batuk. Nika, ada pertanyaan lagi. Maaf Bang, ada pertanyaan lagi dari saudara Hanif. Katanya, apakah ada kasus corona ini itu tertular ke ibu hamil? Nah, sekalian Bang penjelasannya, kalau misalnya pada ibu hamil, kira-kira apakah infeksinya akan lebih parah kayak gitu? Untuk ibu hamil, sebenarnya kalau resiko tertular masih bisa ada resiko tertular. Cuma sekarang pada Persatuan Dokter Kandungan lebih mengkhawatirkan apakah ada resiko penularan dari ibu ke janinnya. Nah, untuk sampai sekarang penelitian yang ada masih dalam status probable, artinya masih ada kemungkinan untuk terjadinya transmisi vertikal, artinya dari ibu ke bayi. Cuma masih sangat sedikit penelitiannya sekarang karena untuk masalah penularan dari ibu ke bayi. Tapi untuk ibunya sendiri, ibu hamil sendiri, pasti masih ada resiko untuk tertular. Kan dikhawatirkan kalau lagi hamil itu kan anaknya ikut tertular juga, tapi penelitian masih belum bisa dikatakan bahwa memang ada penularan dari ibu ke bayi. Statusnya masih probable, artinya masih ada kemungkinan, tapi belum pasti gitu. Jadi untuk sampai saat ini itu belum ada kasus yang melaporkan tentang penularan COVID-19 ini dari ibu ke janin, seperti itu kurang lebih ya Bang ya. Tapi kemungkinan mungkin masih ada probable karena belum ada kasus gitu. Bukan berarti tidak mungkin seperti itu kira-kira ya Bang Albi. Iya, iya. Kita lanjut ya Bang ya.
tadi sempat ada pertanyaan Bang, pertanyaan yang menyebutkan kira-kira kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir atau tidak, paling tidak menurun kasusnya, terutama di Indonesia. Ya baik, untuk dari pemberitaan sih beberapa lembaga kan udah melakukan penelitian dari ITB, UGM, bahkan dunia. Itu pun hasilnya bervariasi dari ilmu matematika. Itu ada yang menyatakan bahwa virus ini berakhir pada akhir bulan Mei sampai awal Juni. Itu dari penelitian yang dari Harvard itu. Dan juga ada yang bilang bahwa virus ini bisa bertahan sampai Oktober. Tapi itu semua dianggap kita jangan pentingin ke situ katanya. Tapi kita lebih bagaimana kita melakukan pencegahan untuk agar COVID-19 ini tidak menyebar lebih luas lagi ke masyarakat. Karena ketika banyak yang terinfeksi, sedangkan fasilitas kesehatan kita sangat kurang, itu nanti akan terjadi penumpukan pasien yang lebih banyak. Dan ketika tidak bisa dilayani, pasti banyak kematian dari pasien-pasien dengan positif corona. Jadi pesan Abang sih, jangan fokus ke sampai kapan sih COVID ini berakhir, tapi kita lebih fokus ke penanganan sekarang. Kita sama-sama untuk melakukan pencegahan agar tidak menjadi tersebar lebih luas lagi dengan cara physical distancing, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Ini kebanyakan, ini Abang baca juga banyak menanyakan tentang masker. Abang sarankan kepada teman-teman yang misalnya belum ada gejala, lebih baik menyarankan untuk penggunaan masker kain aja. Karena untuk masker bedah itu lebih banyak dibutuhkan sekarang untuk tenaga-tenaga kesehatan. Ketika kalian misalnya malah banyak beli masker bedah, sedangkan di rumah sakit sekarang lagi banyak kebutuhan dengan masker bedah ini. Jadi untuk teman-teman yang masih sehat dan masih muda, disarankan untuk keluar rumah dengan menggunakan masker kain aja. Biarkan untuk masker bedah ini terdistribusi dengan baik ke rumah sakit yang lebih membutuhkan untuk tenaga kesehatan gitu. Itu juga ikut membantu tenaga kesehatan sih. Oh, iya. Bang, kira-kira itu ya tadi saran dari Bang Albi mengenai COVID-19 tentang tipe-tipe masker apa saja yang baiknya digunakan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak memiliki gejala atau sehat, seperti itu ya Bang ya. Nah, terus ada pertanyaan tadi dari Saudara Aming, apakah virus COVID ini bisa berada di ruangan yang ber-AC Bang, seperti itu pertanyaannya. Ruangan ber-AC. Yang tadi udah Bang jelasin juga di awal, mungkin bergabung. Jadi pernah diteliti di ruangan pasien dengan positif corona di Cina, itu dinyatakan bahwa di sampel udaranya itu dinyatakan negatif dari virus corona. Hanya saja terdeteksi virus coronanya malah di gagang pintunya, di tombol lampunya, di jendela, di bagian-bagian yang permukaan benda-benda padat yang ada di lingkungan pasien. Artinya untuk di udara sampai saat sekarang ini belum ada laporan yang terdeteksi di udara. Gitu. Jadi jawaban dari Bang Albi tadi, mungkin Saudara Aminnya baru bergabung. Jadi intinya untuk saat ini belum ada dilaporkan bahwa COVID-19 ini itu airborne penularannya, jadi masih melalui droplet atau melalui cairan ya, misalnya tadi dari mulut atau dari cairan mata ataupun apa. Nah, itu bisa menempel mungkin di bahan-bahan atau barang-barang tertentu. Nah, apabila tersentuh oleh orang yang sehat, kemudian orang sehatnya mengucek-ngucek mata atau makan tanpa mencuci tangan, itu kemungkinan bisa menjadi jalan penularan bagi yang sehat tadi. Seperti itu kira-kira ya Bang ya. Nah, iya benar. Selanjutnya Bang, mungkin bisa dijelaskan. Nah, kemarin sempat ada yang menjelaskan tentang kurva Bang. Nah, itu ada kurva tentang bagaimana kira-kira kita bisa membantu agar penyebaran corona ini menurun, seperti itu Bang. Jadi ada kurva tentang seberapa banyak pasien yang akan meningkat dalam waktu singkat, sehingga nanti ada tenaga kesehatannya bakal kewalahan. Nah, seperti itu Bang. Ada yang apa sih namanya itu kurva, mendatarkan kurva, kira-kira itu.
lupa apa kemarin. Ya, puncak pasiennya ada puncak di mana paling banyak pasiennya itu terjangkit kan ya. Nah, Ya, ya, untuk wabah ya itulah ya. ya makanya pemerintah menyarankan social distancing itu karena penularannya itu sangat cepat ketika melalui droplet apabila jaraknya itu kurang dari 1 meter. Jadi disarankan untuk berjarak lebih kurang 1 meter karena diteliti bahwa droplet ini bisa menyebarkan virusnya itu ketika jarak di bawah kurang dari 1 meter. Dan ketika ada kurva penularan yang makin sering, ketika kita tidak menerapkan social distancing atau tidak mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, penyebaran itu makin banyak dan itu akan meningkatkan kunjungan ke fasilitas kesehatan semakin tinggi ketika social distancing itu tidak diterapkan. Ketika banyak kunjungan tinggi ke rumah sakit, sedangkan rumah sakit kita sudah terbatas, fasilitas kesehatan kita sudah sangat sedikit, pasti akan banyak pasien-pasien yang tidak terlayani. Seperti kasus-kasus di negara-negara yang sekarang seperti di Meksiko atau Italia kan banyak pasien dibiarkan mati aja karena rumah sakitnya tidak bisa lagi menampung pasien-pasien COVID ini karena penyebarannya sangat luas dan dengan angka pasiennya banyak, fasilitas kesehatan tidak memadai, pasti banyak pasien korban jiwa nantinya. Jadi untuk masalah kurva sih lebih ke bagaimana kita mengikuti aturan pemerintah itu tadi dengan social distancing, pasti semakin kita disiplin untuk menerapkan social distancing dan anjuran-anjuran dari pemerintah, wabah ini pasti makin cepat berlalu gitu. Oke. Bang, ada pertanyaan ini untuk mungkin pertanyaan terakhir sekaligus untuk menutup sesi IAICJ Talk Show kita pada sore hari ini. Pertanyaan terakhir dari Saudara Muhammad Rida, Dok, kalau sudah terinfeksi, persentase untuk sembuh berapa? Terus obat-obatnya yang buat sembuh apa ya? Silakan dijelaskan, Bang Aldi. Ya, pertama untuk persentase kesembuhan. Sudah ada penelitian tentang kesembuhan ini, gejalanya akan parah ketika ada pasien-pasien ini ada komorbid yang disebutkan di awal tadi. Apabila usia tua pertama dan ada penyakit penyerta lainnya seperti hipertensi atau diabetes mellitus atau riwayat penyakit jantung, itu akan memperparah dan akan menurunkan tingkat kesembuhannya. Tapi ketika tidak ada komorbid, usianya masih muda, imunitasnya baik, itu angka kesembuhannya juga semakin tinggi gitu. Jadi kenapa kita harus physical distancing dan rajin mencuci tangan untuk kita usia muda, walaupun kita misalnya terkena COVID-19, kitanya nggak apa-apa karena imunitas kita masih bagus. Dikhawatirkan kita menularkan ke orang tua kita yang memiliki riwayat jantung atau hipertensi, itu akan berbahaya bagi mereka untuk usia-usia tua dan komorbidnya. Kemudian itu jadi tingkat keparahan atau tingkat kesembuhannya dipengaruhi oleh faktor penyakit komorbid tadi sama usia pasien coronanya itu tadi. Yang kedua untuk masalah pengobatan, KMDO untuk sampai sekarang pengobatannya hanya suportif dengan cara pemberian imunodulator, vitamin C, antivirus, dan antibiotik untuk tata laksana sekarang yang ada dilaporkan oleh Persatuan Dokter Paru Indonesia. Jadi hanya sebatas simptomatis atau untuk mengurangi gejala-gejala pasien. Sedangkan untuk obat spesifik untuk virus COVID-19, virus SARS-CoV-2 ini masih belum ada sampai sekarang. Vaksin dan obat untuk spesifik untuk corona ini belum ada. Jadi hanya terapi suportif aja. Oke, jadi kurang lebih mungkin case fatality rate untuk kasus COVID ini tergantung dari pasiennya dengan komorbid atau tidak. Mungkin seperti itu ya, Bang ya. Dengan semakin bertambahnya usia dari si pasien dan juga ada komorbid, kondisi-kondisi komorbid seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada penyakit jantung, diabetes, hipertensi, asma, kanker, ataupun chronic respiratory disease atau penyakit-penyakit respiratory kronis atau saluran pernapasan kronis, ini tentunya akan meningkatkan case fatality rate atau persentase kematian seperti itu. Jadi angka kesembuhannya untuk orang-orang yang sudah disebutkan tadi lebih rendah seperti itu kira-kira ya Bang ya. Nah Bang, untuk menutup sesi kita, silakan ya Bang. Untuk pesannya. Saran-saran dan pesannya untuk teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini di IAICJ Talk Show. Silakan Bang. Ya,
Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyaksikan IAICJ Talks kali ini. Untuk pesannya, kita jangan menganggap remeh pertama masalah wabah COVID-19 ini, karena pandemik COVID-19 ini, karena ini virus yang berbahaya dan sangat menular. Jadi teman-teman boleh jangan panik, tapi harus tetap waspada. Kemudian sarankan untuk yang merokok terutama untuk kalau bisa berhenti dulu, karena dengan faktor resiko merokok itu lebih rentan tertular COVID-19. Kemudian untuk rasionalitas untuk masker, saya sangat mengharapkan untuk menggunakan masker kain aja ketika tidak ada gejala, karena masker bedahnya bisa digunakan untuk teman-teman tenaga kesehatan yang lebih membutuhkan dan mereka lebih beresiko untuk tertular. Dan semoga sama-sama kita berjuang sama-sama dengan physical distancing, rajin cuci tangan dengan sabun, dan kalau bisa di rumah aja. Dan ngikutin saran-saran dari pemerintah. Semakin kita taat dengan aturan dari pemerintah, semakin wabah ini cepat berlalu. Pandemik ini bisa cepat berlalu. Itu aja sih pesannya. Dan sekalian untuk karena besok udah puasa, saya selaku pribadi dan keluarga mohon maaf lahir batin kepada semuanya. Maaf bila ada kesalahan dan dosa selama ini. Selamat berpuasa. Ya, terima kasih Bang Aldi atas waktunya yang sudah didedikasikan untuk IAICJ Talk Show pada sore hari ini, dan terima kasih kepada saudara-saudari kita alumni Insan Cendikia Jambi yang telah bergabung pada sore hari ini, dan juga guru-guru kita yang sudah bergabung. Terima kasih atas partisipasinya dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf apabila pada sore hari ini talk show-nya banyak kekurangan. Mohon maaf, saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin selama talk show ini saya lakukan. Dan juga selamat menjalankan ibadah puasa, karena kebetulan besok sudah mulai satu Ramadan ya Bang Aldi ya. Semoga tadi pesannya dari Bang Aldi bisa kita laksanakan sama-sama, dan kita bisa meningkatkan awareness dari keluarga-keluarga kita, terutama mungkin dari grup WA bisa disampaikan pesan-pesan yang sudah dibahas dalam bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bang Aldi. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.